Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai, gimana kabar kalian ini? Semoga sehat jasmani selalu dan juga rohaninya sehat. Kali ini kita akan membahas edukasi tentang pembelajaran daring pada mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 8 tingkat sanawiyah, yaitu pada kurikulum 13 edisi revisi ini. Oke, anak-anak, kita langsung saja ke materi pertama pada bab 1 dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Bahwa iman kepada kitab-kitab Allah ini yang perlu kalian perhatikan, ada kompetensi inti yang nanti kalian bisa lihat di sini ya. Ada juga kompetensi dasarnya kalian lihat di sini, yaitu tentang meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah. Juga di dalamnya ada menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti dalam kompetensi dasar juga ada disampaikan memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah, menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah. Lebih lengkapnya nanti kalian bisa lihat, anak-anak bisa lihat yang ada di samping kanan kita ini ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak, indikator dalam pembelajaran bab pertama ini, yaitu pertama, anak-anak harus bisa menghayati tentang keberadaan dan kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada di samping gambar ini, sekalian anak-anak bisa lihat secara seksama. Kemudian ada juga menunjukkan perilaku mengenai keberadaan dan kebenaran kitab-kitab Allah. Nanti di sana jelaskan juga ada penjelasan tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab serta suhuf-suhuf Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kemudian ada mengidentifikasi dalil tentang keberadaan dan kebenaran kitab-kitab Allah. Kemudian mengidentifikasi perbedaan kitab-kitab serta suhuf-suhuf Allah. Lanjut, kemudian menunjukkan contoh perilaku orang yang mengimani keberadaan dan kebenaran kitab-kitab serta suhuf-suhuf Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, kemudian ada indikatornya tentang bab ini, yaitu menjelaskan hikmah mengimani keberadaan dan kebenaran kitab-kitab serta suhuf-suhuf Allah Subhanahu wa taala. Yang disajikan nanti menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita coba amati ayat berikut yang ada di gambar ini. Sebelah kanan saya, anak-anak bisa lihat secara bisa dicermati, kemudian bisa dilihat dalam gambar ini ada satu ayat Al-Qur'an, yang mana ayat Al-Quran ini menunjukkan tentang akan kebenaran bahwa Allah telah memberikan atau menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya, yang mana tertera dalam surat Hud ayat 13. Di sana jelaskan, kalian bisa lihat, bahkan mereka mengatakan, yang punya arti, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini kata surat Hud. Ini redaksi dari Gusti Allah sendiri. Artinya apa? Bahwa ini menunjukkan tentang dalil di mana kebenaran tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Begitu juga dengan ayat Al-Quran yang di samping, di bawahnya juga. Silakan anak-anak bisa melihat dengan seksama, kemudian bisa melihat dengan lebih jeli lagi. Dan di sini ada gambar, yaitu tentang gambar dari kitab-kitab tersebut. Salah satunya saya sambil contoh, ada di gambar samping itu kitab Injil. Ini kitab Injil ini keberadaannya 1500 tahun yang lalu, artinya keasliannya masih ada ya. Ini kitab Injil, kemudian ada Al-Quran, yang bagaimana bentuk daripada Al-Quran itu sendiri kalian bisa lihat. Oke anak-anak, kita bisa lanjut kepada rasa penasaran kalian, rasa penasaran kita semuanya. Setelah kita mengamati ayat-ayat Al-Quran,
dan kalian perhatikan serta renungkan gambar-gambar di atas, tentunya akan banyak hal yang menjadi satu pertanyaan di benak kalian. Nah, sekarang coba tulis, kemudian ungkapkan pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut dalam pengisian di sini. Yang muncul adalah satu pertanyaan, apa, mengapa, serta bagaimana. Satu contoh, kata tanya itu mengapa. Pertanyaannya, mengapa Allah menurunkan beberapa kitab suci? Itu kalian perlu jelaskan. Dan kemudian bagaimana? Ini harus kamu bisa rinci setelah melihat ayat Al-Quran tadi atau hadis-hadis tersebut di atas. Oke, lanjut pada anak-anak. Kalian bisa lihat gambar di samping tersebut. Pada buka cakrawalamu, di sini anak-anak kita coba membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu pokok kepercayaan tentang rukun iman dalam Islam, salah satunya adalah meyakini, kita mempercayai akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui, apa sih daripada kitab-kitab Allah tersebut? Kitab-kitab Allah itu merupakan satu himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya. Dengan tujuan apa? Untuk disampaikan kepada sekalian manusia. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup daripada manusia itu sendiri. Ya, ini dibuktikan juga bahwa Allah berfirman di sana dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Bisa kalian anak-anak lihat ya di gambar samping ini. Coba lihat secara detail tentang surat Al-Baqarah tersebut, di mana artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Artinya bahwa sebelum Al-Quran itu sudah ada kitab-kitab sebelumnya yang perlu kalian ketahui, sehingga di sini dalam bab ini saya sampaikan yaitu mengimani kitab-kitab Allah. Kalau sudah bahasa kitab-kitab Allah berarti lebih dari satu atau lebih dari 3. Oke, anak-anak perlu kalian ketahui lebih jelas lagi tentang dalil tersebut. Ada dalam surat An-Nisa ayat 136. Di sana juga disampaikan bahwa kita harus ya mengimani, wajib mengimani atau beriman kepada salah satunya Rasul, juga kitab-kitab Allah itu yang terpampang dalam penjelasan surat An-Nisa ayat 136. Oke, lanjut anak-anak. Ada beberapa macam kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para rasul yang nantinya wajib kita imani kalau kitab tersebut ada dan Allah menurunkannya kepada para rasulnya. Kitab-kitab yang wajib kita imani ada 4 tertera di sini. Pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur ini Allah wahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang mana kitab Zabur ini Allah turunkan kira-kira pada abad ke-10 sebelum Masehi di sekitar atau di daerah Israel. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi, tepatnya di daerah Israel dan Mesir. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Allah, yaitu diwahyukan dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran, yang sekarang kita Al-Quran itu merupakan satu panutan kita sebagai umat Nabi Muhammad, sehingga Allah di sana itu menurunkan kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, di mana yaitu di Mekah dan Madinah. Oke, anak-anak, yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami bahwa ada 4 kitab yang wajib kalian sebagai orang Islam, wajib mengimani bahwa kitab-kitab Allah itu apa saja, yaitu tadi pertama Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Namun di sini ketika Allah memberikan satu wahyu itu tidak pada tertera sebuah kitab saja, ada yang berupa suhuf. Nah, jadi selain nama kitab juga ada namanya suhuf. Kalau dari segi bahasa, si suhuf ini artinya yaitu lembaran. Ya, kalau melihat dari kata suhuf secara bahasa adalah lembaran. Adapun pengertian suhuf secara istilah yaitu
wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Kalau yang pertama kitab saya sampaikan itu wajib disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Nah, kalau suhuf ini, Rasul menerima suhuf, wahyu atau dari Allah, itu tidak wajib disampaikan kepada manusia. Sehingga kalau kita dibandingkan, yaitu tadi, bentuk atau jumlah dari lembaran kitab ini dengan suhuf itu relatif, suhuf itu lebih sedikit. Karena apa? Kalau suhuf masih sifatnya berupa lembaran. Kalau sudah dibukukan, itu baru namanya kitab. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah benar-benar memberikan atau menurunkan sebuah lembaran atau berupa wahyu yang berupakan sebuah suhuf? Itu ada dalilnya, yaitu bisa kalian lihat di sebelah kanan saya, itu ada surat Al-A'la ayat 18-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jelas bahwa sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa macam suhuf yang masing-masing diberikan kepada para rasul atau para nabi. Maaf. Pertama, Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam itu menerima suhuf sebanyak 10 suhuf. Kedua, itu Nabi Syed. Nabi Syed ini di luar daripada Nabi yang 25 itu menerima sebanyak 50 suhuf. Kemudian yang ketiga Nabi Idris alaihissalam itu menerima suhuf 30 suhuf. Dilanjut juga ada Nabi Ibrahim alaihissalam menerima suhuf itu sebanyak 10 suhuf. Dan ada Nabi yaitu menerima dua-duanya antara kitab dengan suhuf, yaitu Nabi Musa alaihissalam menerima suhuf itu sebanyak 10 suhuf, tetapi beliau juga menerima wahyu berupa kitab itu yang namanya kitab Taurat. Yang ini adalah Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf dan menerima juga kitab Taurat. Oke anak-anak, lanjut. Bisa untuk mengenai dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bisa anak-anak lihat di gambar sebelah kanan saya ini. Anak-anak pahami, cermati tentang itu bukti firman Allah yang menjelaskan tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, akan saya bahas satu persatu ya. Kitab-kitab yang wajib kita imani, yaitu pertama yang tadi saya sampaikan adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini Allah wahyukan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini kemudian Allah turunkan, Allah berikan kepada Nabi Daud dengan maksud dan tujuannya untuk dijadikan sebuah petunjuk ya, dan bimbingan baginya juga bagi umatnya. Kalau kita melihat secara pengertian secara bahasanya, itu Zabur berasal dari kata zabaro yazburu zabron, yang artinya apa? Tulisan. Jadi kalau Zabur menurut arti aslinya apa? Yaitu kitab tertulis. Jadi ini wahyu kemudian berupa lembaran tersebut. Kalau kita menganalisa atau melihat daripada pengertian Zaburnya itu sendiri adalah kitab tertulis. Anak-anak bisa lihat firman Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra 25. Di sana Allah menjelaskan akan tentang menurunkan daripada kitab Zabur tersebut. Yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan bahwa Zabur di sini, kitab Zabur ini juga disebut dengan kata lain adalah Mazmur. Mazmur itu isinya yang berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya berupa zikir, doa, nasihat, juga hikmah. Ini isi daripada kitab Zabur. Kemudian anak-anak bisa lihat kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas dengan maksud dan tujuannya adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud kala itu.
kitab Zabur juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini diberikan kepada hamba yang soleh, serta sebagai pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut anak-anak untuk yang poin kedua, yaitu tentang kitab Taurat. Kitab Taurat itu muncul dari bahasa Ibrani, dari asal kata yaitu dari kata Torah. Kemudian kalau kita menganalisis atau memahami tentang arti daripada Taurat itu sendiri, Taurat pengertiannya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan maksud dan tujuannya adalah untuk dijadikan satu petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi umatnya. Umatnya kala itu. Ini pengertian daripada kitab Taurat. Anak-anak bisa lihat di sana ada surat Al-Isra ayat 2. Di sana menjelaskan tentang dalil keberadaan daripada kitab Taurat itu sendiri. Bisa lihat di samping kanan, kalian bisa pahami sendiri. Lanjut untuk isi utama dalam kitab Taurat. Isinya yang perlu harus kalian pahami banget, itu cermati, itu bahwa isi dalam kitab Taurat itu apa? Yaitu isinya the Ten of Commandment, yaitu 10 perintah. 10 perintah ini yang berisi tentang apa? Asas-asas keyakinan kaitannya dengan akidah kita, tentang keyakinan kita, dan juga asas-asas kebaktian berupa syariat. 10 perintah tersebut, kalau anak-anak pengen tahu, ini lihat coba di sana di sebelah kanan rinciannya jelas. Saya akan sampaikan. Pertama, perintah menghormati dan mencintai Allah. Ini bagus juga dibuat. Sebetulnya isinya itu bagus. Dengan ketaatan terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Jelas kalau dalam kitab Al-Quran adalah bertakwa lah. Kemudian ada perintah berzikir kepada Allah, yang selalu mengingat kepada Allah dengan penuh hormat, khidmat, dan khusyuk. Ini adalah isi yang kedua daripada 10 perintah tersebut. Yang ketiga, perintah mengkuduskan hari Allah, di mana hari satu minggu itu ada hari yang khusus untuk mensucikan diri, untuk ritualisasi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari tersebut disebut adalah hari yang kudus, yaitu pada hari Sabtu, yaitu hari ke-7 setelah semua orang umat tersebut kala itu meluangkan aktivitasnya dalam 7 hari, tapi disenggangkan dalam satu minggu itu ada satu hari yang harus dibuat untuk ritual untuk pendekatan diri kepada Allah, yaitu pada hari Sabtu. Kemudian ada perintah menghormati kepada kedua orang tua. Jelas di dalam Al-Quran juga sudah banyak disampaikan bahwa di sana kita harus menghormati kepada orang tua. Begitupun di sini di kitab Taurat sampaikan juga isi tersebut. Yang kelima, perintah menghindari pembunuhan sesama manusia. Jelas di dalam Taurat juga disampaikan itu ada satu perintah agar supaya kita menghindari untuk melakukan satu pembunuhan. Kemudian ada yang ketujuh, perintah menghindari perbuatan mencuri. Jelas ini tidak boleh, dilarang oleh Islam. Kemudian perintah menghindari perbuatan berbohong atau bersaksi palsu. Bohong sangat tidak boleh. Dalam isi kitab Taurat juga disampaikan begitu. Ada perintah kemudian menghindari perbuatan cabul. Perintah menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Jelas ini akan sangat fatal sekali. Dan itu termaktub juga dalam perintah yang the Ten of Commandment itu. 10 perintah dalam kitab Taurat tersebut. Oke anak-anak, yang harus kita pahami di sini ada fungsi, di mana diturunkannya kitab Taurat adalah fungsinya apa? Sebagai petunjuk ini, sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Ya, ini ada tujuannya yang harus anak-anak pahami dalam kitab Taurat ini diturunkan itu dalam 10 perintah tersebut. Tujuannya satu, untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan esa keberadaannya. Satu, ya. Kemudian
Tujuan kedua, agar manusia hanya menyembah kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Tujuan ketiga, agar manusia mau berbuat baik kepada ibu, bapak, kedua orang tua. Agar manusia juga tidak berlaku kasar, curang, dan dusta. Dari poin itu juga ada tujuannya yang terakhir adalah menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal, kaitannya dengan mencuri tadi. Oke anak-anak, kita lanjut pada poin 3. Kitab Injil, pengertiannya adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Maksud dan tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Karena itu termasuk kaumnya adalah kaum Bani Israel. Anak-anak bisa lihat ada firman Allah Subhanahu wa taala di samping kiri saya. Itu kalian pahami, kalian cermati tentang arti tersebut, tentang pembuktian atau dalil keberadaan daripada kitab Injil tersebut. Kitab Injil pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, Angelin, ya, yang berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Maka makna dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa alaihissalam menggembirakan para umatnya dengan berita, berita akan kedatangan siapa? Yaitu Nabi Khatamul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuk seluruh alam. Ini sudah disampaikan ketika Nabi menjadi mempunyai predikat sebagai Nabi Khatamul Anbiya. Di kitab Injil pun sudah disampaikan di sana bahwa adanya kitab Taurat itu, kitab Taurat menyampaikan bahwa ada satu kabar gembira bahwa nanti akan Allah turunkan Nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai siapa? Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir di seluruh alam. Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun saja, tidak lama, 3 tahun. Lalu beliau diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengejaran siapa? Kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Nah ini, jadi Allah selamatkan Nabi Isa diangkat ke langit untuk selamatkan dari kejaran kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi akan menyalib daripada Nabi Isa, sehingga Allah selamatkan. Isi yang terkandung dalam kitab Injil yang harus kalian pahami, anak-anak pahami ya. Di sana juga samping kiri saya ada gambar sebuah kitab Injil. Lihat bahwa isi yang terkandung dalam kitab Injil ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu sebelumnya. Artinya apa? Berbeda dengan kitab yaitu Zabur dan juga Taurat. Isi kitab Taurat jelas mengajarkan tentang tauhid, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Isi kitab Zabur juga mengajarkan puji-pujian yang termasuk dalamnya adalah zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Injil ini mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga. Ingat, tentang pembersihan jiwa raga dari kekotoran nafsu duniawi. Kalau kita kenal dengan istilah bahwa Injil mengajak manusia untuk hidup kepada arah yang zuhud. Zuhud itu tidak memikirkan tentang duniawi, yang ada itu ukhrawi saja, akhirat saja ya di sana. Nah, ini pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal bersifat duniawi. Ini dinamakan zuhud. Nah, ini yang termaktub zuhud di sini adalah termaktub dalam isi daripada kitab Injil. Sebagai umat Islam juga kita wajib mempercayai bahwa Injil merupakan kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Anak-anak, kita lanjut kepada tentang pembahasan kitab Al-Qur'an. Jelas Al-Qur'an ini adalah kitab panutan kita, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus kitab yang terakhir ya. Kitab yang terakhir yang berjumlah 4 ini, ada yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an
yang kita baca kesehariannya, yang kita panuti kesehariannya itu adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ini secara pengertian secara bahasa, pengambilan pengertian secara bahasa itu berasal dari kata qara'a, ya, yang artinya bacaan. Jadi Quran ini adalah kalau melihat arti secara bahasa artinya adalah bacaan. Adapun menurut istilahnya, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad, dan bagi yang membacanya ada nilai plus. Bagi yang membacanya itu merupakan satu perbuatan ibadah. Ingat, dibandingkan dengan kitab lain beda. Kalau ini jelas Allah tegaskan bahwa bagi yang membaca Al-Quran itu ibadah. Makanya kalau kita pengen setiap hari melakukan satu ibadah yang tidak tertinggal, maka kita jangan lepas Al-Quran. Difokuskan, diniatkan setiap hari, coba kita laksanakan setiap hari paling enggak 1 lembar atau 1 juz, itu lebih enak. Sekian hari kita khatam, kita akan mendapatkan berkah dari membaca Al-Quran tersebut. Membacanya aja sudah termasuk ibadah. Perlu dipahami bahwa tidak semua firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Karena ada juga yang disebut hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu apa? Nah, kita lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah bahwa isi dan redaksi Al-Quran itu langsung dari Allah. Nah, ingat, kalau Al-Quran itu perbedaan dengan hadis qudsi adalah Al-Quran isinya itu langsung dari Allah. Juga begitupun redaksinya daripada Al-Quran tersebut itu dari Allah. Jadi tidak ada yang bisa membuat-buat. Ini Al-Quran. Isinya, redaksinya itu dari Allah langsung. Dan apabila dibaca itu ada nilai plus, yaitu bernilai ibadah. Jadi perbedaannya, isi dan redaksi Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dibaca itu bernilai ibadah. Adapun hadis qudsi, isinya memang dari Allah, namun redaksi yang disampaikan berupa hadis qudsi tersebut, kalimatnya itu dari Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Paham? Jadi isinya memang dari Allah, tetapi redaksinya, susunan kalimatnya itu yang membuat adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, coba kita lihat apa sih isi pokok kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Ada 5 poin yang harus anak-anak pahami. Ada 5 poin isi pokok kandungan dalam Al-Quran. Pertama yaitu tauhid, ibadah, janji dan ancaman, hukum-hukum dan peraturan, ya. Kemudian kisah dan riwayat. Artinya kisah dan riwayat, ya, orang-orang terdahulu. Pertama yaitu tentang tauhid. Apa sih pengertian tauhid itu? Isi kandungan Al-Quran pertama adalah tauhid, yaitu tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini merupakan isi terpenting yang ada di dalam kandungan isi Al-Quran tersebut itu sendiri. Dan terpenting kaitannya jelas tentang ketauhidan. Kemudian yang kedua, isi yang kedua adalah ibadah. Apa sih pengertian ibadah? Yang dimaksud di sini adalah semua perbuatan yang bertujuan untuk mencapai akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Isi pokok kandungan yang ketiga dalam Al-Quran yaitu janji dan ancaman. Janji dan ancaman yaitu janji pahala bagi orang yang berbuat kebajikan, dan ancaman, ya, itu tadi pahala, jelas janji Allah akan diberikan pada orang yang berbuat kebajikan, dan ancaman berupa siksa bagi orang yang tentunya berbuat kejahatan. Kemudian ada hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Isi yang kelima yaitu, isi yang kelima, kisah dan riwayat orang-orang terdahulu, baik mengenai orang yang taat maupun orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi i'tibar dan suri teladan bagi umat setelahnya. Ya, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Luqman, itu sampai didokumentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang
riwayat Luqman, tentang apa sih isi kandungan tersebut, itu semuanya didokumentasikan dalam surat tersebut. Dan itu ada sebuah ceritanya. Kemudian pada poin kelebihan dan keistimewaan daripada Al-Quran itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak kitab-kitabnya. Ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Juga Allah menurunkan suhuf. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan kitab dan suhufnya, atau kita bandingkan kitab dan suhuf yang lain, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan dan juga mempunyai banyak keistimewaan. Di antaranya bisa kita lihat, anak-anak nanti lihat ini, boleh dicatat ya untuk pegangan. Ini kelebihan daripada atau keistimewaan daripada Al-Quran sendiri itu, pertama, Al-Quran terpelihara kemurnian dan ketuhannya. Tadi kita lihat kalau Al-Quran itu wahyu, redaksi, itu semuanya kalimatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini kemurnian asli. Kalau Injil setiap sekian tahun akan ada perubahan isinya. Kalau kitab Zabur, Taurat dan yang lainnya itu tidak murni, seperti tidak terpelihara kemurniannya seperti Al-Quran ini. Juga akan utuh sampai yaumul qiyamah. Yang kedua, membacanya bernilai ibadah. Kitab lain belum tentu akan mendapatkan ibadah, tidak akan mendapatkan pahala, ataupun tidak bernilai ibadah. Tapi kalau jelas Al-Quran ini keistimewaannya adalah membacanya aja bernilai ibadah. Kemudian menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dari sekian kitab sebelumnya itu ada Zabur, Taurat, Injil, itu kemudian disempurnakan oleh Allah berupa kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kitab, kelebihan daripada kitab Al-Quran, keistimewaannya adalah dapat menyempurnakan isi atau kitab-kitab sebelumnya. Juga keistimewaannya adalah keindahan bahasa dan redaksinya tidak bisa tertandingi. Sehingga ketika ada zaman Rasulullah, ada yang mengaku dirinya sebagai Nabi, kemudian mengaku dirinya menerima wahyu, kalau dibandingkan dengan Al-Quran, menandingi daripada Al-Quran, tidak bisa untuk membuat Al-Quran yang model dia. Karena apa? Sudah Al-Quran itu, yaitu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Contohnya Musailamah, itu sampai dijuluki Al-Kadzab, pembohong gitu ya. Karena dia tidak bisa, dia menantang, tapi kalau kita bandingkan isi redaksinya itu tidak bisa menyamai dengan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah keistimewaannya Al-Quran sebagai obat penawar hati. Jelas kalau kita seringkali membaca Al-Quran, kita akan tenang, sejuk, damai, terhindar dari persoalan-persoalan, bahkan kita bisa menikmati. Oke, anak-anak bisa lihat fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Bisa, kalau saya sampaikan pun, ini banyak ya, sok silakan anak-anak bisa pahami. Di gambar sebelah kiri ini, apa sih fungsi dan tujuan Al-Quran. Kemudian ada nama-nama lain ya, nama-nama lain yang harus anak-anak pahami, anak-anak cermati. Itu nama lain dari kitab suci Al-Quran. Itu ada banyak ya, saya sampaikan ini. Ada pertama Alkitab, kemudian Al-Furqan. Apa sih Al-Furqan itu? Sebagai pembeda. Al-Dzikr, peringatan ya. Kemudian Al-Huda, sebagai petunjuk. Dan kemudian An-Nur, yaitu cahaya, dan Al-Bayyinah, keterangan. Kemudian lanjut pada hikmah beriman kepada kitab Allah. Anak-anak bisa lihat di samping kiri saya. Di sana bisa ada sekitar 7 hikmah bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi bab pertama ini di kelas 8, yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Anak-anak, Bapak minta untuk bisa memahami, kemudian membuat satu rangkuman lah untuk membaca, untuk membiasakan diri memahami materi supaya supaya nanti anak-anak tidak lupa ya. Sehingga terpenting bahwa sana tentang bab pertama ini, yaitu sebetulnya ada sebuah diskusi yang harus anak-anak kembangkan, yaitu pada poin kembangan wawasanmu. Itu sebenarnya terdiri dari 5 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 orang. Di sana tentang masalah, kita mencari satu masalahnya, kemudian hasil diskusi itu apa,
hasilnya dengan kelompok yang lainnya. Menyajikan data dan fenomena. Karena anak-anak lihat data yang di samping ini, ada sebuah data dari firman Allah, kemudian ada fenomena atau fakta dalam keseharian kita. Itu dalam sehari-harinya dalam kehidupan itu apa fenomenanya tersebut, bisa anak-anak lihat di gambar samping sebelah kiri saya. Oke, anak-anak, mungkin tidak panjang lebar juga, yang garis besari bahwa anak-anak harus pahami ya, harus pahami. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya untuk membahas bab-bab yang atau materi-materi yang belum saya sampaikan. Mungkin untuk bab ini saya hanya sekian saja, dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan mudah, kemudian bisa mencermati tentang dalil keberadaannya, tentang kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya ini. Yang harus kalian pahami anak-anak, bahwa ada 4 kitab yang harus kita yakini sebagai orang Islam, yang harus kita percaya bahwa ada kitab-kitab, 4 kitab yang Allah turunkan wahyukan kepada para rasul dan para nabi. Ingat, itu saja yang mengundang saya. Semoga berkah, bermanfaat buat anak-anak semuanya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf barangkali ada keliru kata dalam penyampaian ini. Sekian saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.